Assalamualaikum everyone, kembali lagi di YouTube channel aku, Alia Reka Anjani. Kali ini aku mau bahas seputar artikel pending di IDN Times. Jadi karena banyak yang nanya, Kak, berapa lama sih artikel kita tuh pending di IDN Times? Atau ada juga yang komentar menyampaikan keluhannya, artikel saya udah berhari-hari, udah lebih dari 3 hari, udah sepekan, tapi nggak ada respons dari IDN atau editor IDN-nya. Itu banyak banget yang selalu aku jawabin dan aku jelasin kenapa dan berapa lama. Dan menurut aku kayaknya lebih enak untuk dirangkum di sini juga dalam suatu video, biar nanti kalau misalkan ada yang bingung lagi, ada yang penulis baru yang mau tanya, bisa langsung di video ini. Tapi sebelum aku jelasin lebih lanjut, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel aku dulu, nyalain tombol loncengnya. Oke? Nah, selanjutnya aku mau bahas dulu berapa lama artikel kita tuh pending di IDN Times. Aku selalu jawab ke teman-teman yang nanya seperti itu, tergantung. Karena waktu aku jadi penulis pemula pun gak ada yang bisa mastiin artikel kita tuh terbitnya kapan. Gak ada. Mau itu penulis lama, kita tanya ke penulis lama, itu gak pasti gitu jawaban mereka. Karena mereka bukan editor, hanya editor yang tahu. Dan kita gak bisa tanya ke editor, Kak, artikel kita kapan terbitnya gitu, gak bisa. Jadi aku selalu jawab tergantung, karena yang pertama tergantung apa? Bisa tergantung judul dan topiknya kreatif atau enggak, isinya tuh kreatif atau unik atau urgent untuk diterbitkan atau enggak gitu. Terus sama kesesuaian penulisan kayak PWBI-nya, KBBI-nya gitu. Terus paling lama berapa sih, Kak? Gitu kan. Kalau kata editornya sendiri, ini aku udah kan aku udah masuk grup komunitas IDN Times. Di sini banyak dan mereka bilang ini editornya sendiri yang bilang paling lama 2 sampai 4 pekan. Ini editornya sendiri yang bilang. Jadi tuh waktunya segitu gitu ya. Nah, kalau aku sendiri gimana? Artikelnya berapa lama gitu? Setelah submit tuh terbitnya tuh berapa lama gitu kan? Kalau aku sendiri pernah cepet banget nih, contohnya tuh ini. Jadi aku kirim punya tubuh mungil 9 ide mix and match outfit denim ala Camila Cabello. Ini teman-teman bisa lihat hari Jumat 5 Maret 2021 14.59 diterbitin itu 5 Maret jam 15.04. Jadi tuh 5 menitan doang langsung benar-benar terbit. Dan teman-teman gak usah ngiri, gak semua artikel aku kayak gitu. Karena banyak banget yang pending aku tuh sekarang udah 50-an lebih. Terus ada juga yang artikel yang kita submit itu nih, seperti ini nih, yang Hari Perempuan Sedunia 7 lagu barat. Ini notification-nya pending, tapi dia padahal udah terbit. Jadi emang di IDN Times itu hanya beberapa artikel yang dapat notification bahwa artikel kita tuh terbit gitu. Tapi walaupun gak ada notification, kita kan bisa ngecek di kolom dashboard yang publish. Jadi kita bisa tahu kalau artikel itu terbit. Tapi sepengalaman aku, emang kalau notification lewat email artikel kita tuh terbit atau enggak, itu tuh benar-benar jarang. Cuma ini doang nih, beberapa doang yang dapat notification. Nah, teman-teman,
juga harus tahu bahwa tadi yang seperti aku bilang, kalau artikel aku tuh nggak semuanya cepet terbitnya. Jadi ada artikel yang nunggu sampai sebulan. Tapi sebenarnya aku nggak nungguin sih. Jadi kita tuh ketika submit artikel ya jangan ditungguin itu kok nggak terbit-terbit. Tapi kita kayak berusaha gitu ya untuk nulis artikel lain yang mungkin lebih berpeluang untuk terbit gitu. Kayak kita perhatiin judulnya tuh harus kita sering-sering baca artikel-artikel IDN Times punya penulis lain, bikin yang semenarik mereka gitu judulnya, terus topiknya yang unik yang bukan belum pernah dibahas ya, tapi kayak apa ya, kemasan pembahasannya tuh baru gitu. Terus kalau aku jadi tuh pernah ada beberapa artikel yang sampai sebulan tapi nggak aku tungguin, jadi aku tetap nulis. Terus tiba-tiba setelah sebulan dia baru terbit artikelnya kayak udah. Tapi itu artikel yang sebulan gitu ya baru terbit gitu, itu bukan artikel yang apa ya, ketinggalan, pokoknya yang timeless gitu loh. Jadi tuh walaupun baru terbit setelah sebulan gitu ya, itu gak apa-apa. Beda kalau misalkan yang artikel contohnya ulang tahun hari ini gitu kan, gak mungkin banget diterbitin sama editor tuh sebulan kemudian, itu tuh gak mungkin gitu. Jadi artikel yang bakal diterbitin tuh kalau misalkan lama ya, setelah sebulan tuh mungkin yang emang topiknya udah emang layak untuk diterbitkan dan mungkin baru kelirik sama editor gitu ya. Terus ada juga yang nanya, ini poin selanjutnya ya tentang artikel pending, kapan sih waktu terbaik untuk mengirim artikel biar mungkin cepat dilirik atau diterbitin sama editor. Kalau aku sendiri dulu waktu awal-awal ada penulis lama yang bilang di grup kalau waktu terbaik untuk ngirim artikel tuh jam 10 sebelum zuhur gitu, jam 10, jam 11 gitu. Tapi kalau sekarang, dulu aku ngikutin itu dan ada beberapa yang emang cepet terbit ya. Tapi sekarang aku lebih kayak terserah aku mau apa ya, maunya aku ini kirim jam 3 sore. Menurutku ya semua kembali lagi ke isi artikel kita gitu. Waktu terbaik tuh ya mungkin ada enggak gitu, tergantung kepercayaan masing-masing gitu. Kalau aku sendiri sekarang udah lebih fleksibel, kapan aja semau aku. Malam pun jam 8, jam 9 pernah. Tapi ya jangan, kalau aku nggak enak sih kalau jam 12 malam, jam 1 malam. Itu kayak ngapain, nggak usah gitu. Sewajarnya aja gitu. Nah, sebenarnya aku tuh pengen nunjukin artikel-artikel pending aku yang banyak banget. Tapi sebenarnya aku malu sama judul-judulnya. Karena itu pending gitu. Terus aku juga sebenarnya pengen nunjukin artikel aku yang lama banget terbitnya gitu ya. Tapi sayangnya itu udah di bawah banget. Soalnya beneran deh, banyak kok artikel aku yang pendingnya tuh lama, terus baru terbit. Terus ada yang sehari, 2 hari, 3 hari, 6 hari baru terbit. Tuh ada, cuma apa ya, susah untuk ditunjukin karena itu udah paling bawah, udah di bawah-bawah dan
Nih, artikel pending aku, teman-teman bisa lihat di sini ada 5. Tuh 50. Dan aku malu dong, jangan dong, please. Intinya kayak gitu ya. Intinya bukan kalian doang yang stres sama artikel yang nggak kunjung terbit, aku pun gitu, tapi kuncinya kita harus tetap nulis, kita jangan nyerah, dan percaya nggak cuma kamu doang yang merasakan hal itu, semua penulis lama, penulis baru itu juga pasti merasakan. Dan oh iya, ada yang nanya juga, Kak, pengaruh nggak sih artikel kita diterbitin tuh tergantung penulis lama sama penulis baru? Sekali lagi aku tekenin, nggak ada apa ya, pengelompokan penulis lama, penulis baru, semua sama. Kalau emang artikel kita bagus, unik, dan urgent untuk diterbitkan, itu pasti terbit, mau itu penulis sebaru apapun. Terus penulis lama pun kalau banyak salahnya seperti aku gitu ya, ini banyak yang pending gitu. Buktinya ada temenku yang dia tuh penulis baru tapi sekarang dia udah lebih banyak dari aku, padahal duluan aku gitu terjun di IDN Times. Sekarang artikel yang terbit dia yang lebih banyak, dan menurut aku dia lebih keren dari aku. Padahal aku yang duluan, malah aku yang memperkenalkan nulis di IDN Times ke dia, tapi dia sekarang lebih wow daripada aku. Jadi kalian gak usah insecure atau stres, frustasi, menyerah untuk nulis di IDN Times, karena siapa tahu aku sekarang ngajarin atau sharing tentang nulis di IDN Times, tapi kalian yang menonton video ini malah lebih nanti sebagai penulis IDN Times-nya gitu daripada aku. So, segitu aja dulu pembahasan tentang artikel pending di IDN Times. Mudah-mudahan bermanfaat ya.